Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Peri Irawan dengan NIM 6670190043 jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 3C akan mempresentasikan terkait politik luar negeri Republik Indonesia dalam menyikapi isu-isu global, terorisme dan keamanan internasional hak asasi manusia. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian dari terorisme sendiri. Terorisme merupakan bentuk kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang akan ditunjukkan kepada sasaran oleh pelaku dengan tidak melakukan hubungan terlebih dahulu dengan pelaku yang mengakibatkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan secara massal dan didorong oleh motivasi kepentingan pelaku yang tidak bisa dikhususkan dengan kepentingan politik, bisa dari non-politik, serta keyakinan juga merupakan latar belakangnya. Selanjutnya, terorisme merupakan kendala pertama yang harus dihadapi oleh setiap negara karena di dalam suatu negara tentunya peristiwa terorisme ini selalu ada dan terus-menerus terjadi. Latar belakang dari gerakan terorisme yang bermacam-macam seperti penjajahan, etnis, agama, pertentangan ideologi, perbedaan pandangan individu, separatisme maupun akibat kesenjangan yang menyebabkan kesulitan dalam membina kerjasama di antara negara-negara di dunia dalam perang melawan terorisme ini. Di dalam Perpu nomor 1 tahun 2002, pemerintah Indonesia menganggap terorisme sebagai kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Adapun peristiwa yang terjadi di negara Indonesia sendiri yaitu seperti peristiwa terorisme, yaitu peristiwa bom Bali yang memperlihatkan betapa bahayanya tindakan terorisme itu sendiri yang telah menelan ratusan korban dan menempatkan Indonesia pada situasi untuk serius dalam menanggulangi terorisme tersebut. Sehingga pemerintah atas desakan dari berbagai pihak akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang yaitu nomor 1 dan 2 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus terorisme pada masa Presiden SBY, di mana di dalam berbagai diplomasi pemerintahan Indonesia menegaskan bahwa gerakan terorisme yang bersemayam di Indonesia ini bukan karena faktor agama Islam saja, sebab terorisme hakikatnya merupakan public enemy harus disepakati secara bersama guna meluruskan ketidakpahaman Amerika Serikat yang mengaitkan terorisme dengan Islam. Presiden SBY sendiri berkunjung ke Amerika Serikat dan menawarkan dialog antar tokoh Islam Indonesia dengan pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk menjembatani ketidakpahaman pemikiran Islam di Indonesia oleh Amerika Serikat. Di mana pemerintahan SBY sendiri menyadari bahwa peristiwa terorisme seperti bom di Indonesia dapat menjadi ancaman bukan saja terhadap stabilitas akan tetapi berakibat terhadap kredibilitas Indonesia, di mana peristiwa bom yang terjadi di kedutaan Australia pada tahun 2004 bulan September maupun bom Bali kedua tahun 2005 memperlihatkan realitas tersebut, di mana kesadaran tersebutlah yang menjadi landasan kebijakan pokok pemerintahan SBY dalam memberantas terorisme di Indonesia, seperti target yang diberikan kepada kepala kepolisian untuk segera menangkap gembong terorisme yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu upaya-upaya dalam melawan terorisme. Yang pertama, menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serangkaian hak dan kebebasan yang terancam, penghormatan dan pemenuhnya dalam kaitan dalam upaya melawan terorisme adalah hak hidup, bebas dari penyiksaan, serta penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta tidak saling merendahkan, penghormatan prinsip yang memiliki legalitas, kebebasan untuk mendapatkan hak suara politik dari setiap persekusi, penghormatan untuk hak-hak yang dilindungi dalam situasi darurat, kebebasan dari diskriminasi yang terjadi, kebebasan dalam berekspresi dan bersidang, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, di mana upaya tersebut
akan mengurangi terjadinya praktek terorisme yang terjadi di Indonesia dengan adanya saling menghargai antara sesama dan memberikan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu Indonesia berpegang teguh pada prinsip bahwa upaya pemberantasan tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, Piagam PBB, hukum humaniter internasional, dan HAM. Lebih lanjut, upaya kerjasama pemberantasan terorisme juga harus menyentuh root causes penyebab terjadinya terorisme seperti faktor dari kemiskinan dan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu upaya bangsa Indonesia dalam membasmi atau mengurangi praktik terorisme, yaitu meletakkan pondasi hukum yang dapat melindungi baik kepentingan publik maupun hak asasi manusia sebagai dasar penegakan hukum untuk memberantas terorisme. Dan yang terakhir yaitu menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 membuktikan bahwa keseriusan pemerintahan Indonesia dalam memberantas terorisme berdasarkan kerangka hukum tersebut, yang menjadi landasan bagi Indonesia untuk melaksanakan kebijakan luar negeri dengan melakukan berbagai kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral ataupun regional.